Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai ke 35, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tema kita pada pagi hari ini, mengasihi dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni. Kehidupan orang percaya tidaklah sempurna, namun setiap kita yang dibenarkan akan terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kesalahan dan kejatuhan dalam dosa bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita orang percaya. Namun ketika hal itu terjadi, tugas kita bukan mengabaikan tetapi menasihati. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai ke 35, Tuhan Yesus mengarahkan bahwa menasihati atau menegur harus dilakukan secara bertahap. Awali dengan menegur di bawah 4 mata atau secara pribadi. Jika orang tersebut tidak mendengarkan, maka perlu menghadirkan saksi. Namun, jika orang tersebut masih tidak juga mendengar, maka pembuat kesalahan tersebut ditegur dalam pertemuan jemaat.
Apabila dia masih saja tidak menerima teguran, maka jemaat harus memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, karena mungkin saja dia belum menjadi anak Tuhan. Terlepas dari itu, semua perihal menasihati perlu dilandaskan dengan sikap hati yang mau mengampuni. Dikatakan dalam ayat 22, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hal ini menegaskan bahwa pengampunan orang yang melakukan kesalahan dilakukan dengan tidak terhingga, mengampuni tanpa batas, karena kita pun telah menerima pengampunan tanpa batas itu dari Tuhan Yesus sendiri, melainkan pengorbanannya yang mati di atas kayu salib untuk semua orang yang percaya. Seringkali yang terjadi ialah kita bisa menasihati orang yang bersalah, namun belum tentu kita mengampuninya, karena kadang kita menasihati tetapi dengan hati yang penuh kebencian, sehingga berujung menjatuhkan orang itu. Dalam sekolah kehidupan, mata kuliah mengampuni bukan mata kuliah pilihan, tapi mata kuliah wajib yang harus diikuti di sepanjang hidup kita. Ketika merenungkan firman Tuhan, seharusnya kita mengevaluasi diri bahwa orang percaya yang dewasa rohani akan selalu menjadi satu dengan yang lainnya melalui tutur kata yang baik. Saat menasihati, juga kita bersama-sama saling mengampuni, karena itu tahu bahwa anugerah serta kemurahan Tuhan yang besar telah mengampuni kita tanpa batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perumpamaan tentang bagaimana batas untuk mengampuni. Jadi bagi kita sebagai orang yang sudah percaya, tidak lagi kita memperdebatkan sampai kapan dan sampai di mana batas untuk mengampuni. Tetapi sekarang kita mengerti bahwa untuk mengampuni sesama adalah wajib bagi kita. Kenapa? Sesungguhnya bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus telah mengampuni kita, dan bukan berarti kita tidak lagi bersalah ketika kita sudah mengenal Kristus. Maka ada kesalahan kita, entah itu kesalahan besar atau kecil, tetapi yang jelas setiap kita semasa kita ada dalam dunia ini pasti ada kesalahan, dan kesalahan itu bagi Tuhan tetap itu adalah kesalahan. Itulah sebabnya ketika orang lain juga bersalah kepada kita, tidak ada alasan bagi kita tidak mengampuni mereka. Jadi sekarang, jikalau ada teman-teman, saudara, Bapak, Ibu yang susah untuk mengampuni, mari kita meminta dengan penuh kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita, supaya bisa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya bisa kita memaafkan mereka, supaya bisa kita mengarahkan mereka ketika mereka telah melakukan kesalahan bagi kita, baik itu sengaja atau tidak. Tetapi marilah kita akan memberikan contoh dan teladan bahwa kita ini adalah Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengampuni kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga yang penuh kasih. Saat ini kami bersyukur bahwa diingatkan kembali kami bahwa kami ini adalah harus mengampuni antara satu dengan yang lain, antara satu dengan sesama, sehingga bisa kami ini sebagai contoh bahwa kami sudah menerima kasih dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, mungkin bagi diri kami ini agak susah untuk mengampuni, tetapi kami memohon dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan bagi kami sehingga bisa kami mengampuni antara satu dengan yang lain, sehingga ada kedamaian, ada sukacita, dan terlebih lagi Tuhan, kami ini saling merendahkan antara satu dengan yang lain, sehingga bisa kami mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan rela untuk mengampuni kami sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.